menggerakkan perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi nasional kembali stabil. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali tentunya kita berjumpa kembali ya dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya Medi Nugroho. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 ya. Semoga Indonesia makin maju walaupun misalnya memang sekarang kita masih di masa pandemi kali ini, semuanya juga kita rayakan serba minimalis, serba prihatin, serba sederhana. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, tetap harus memberikan semangat yang terbaik, terbesar untuk negara ini. Ya, dengan 75 tahun Indonesia merdeka ini tidak hanya kita merayakan kemerdekaan, tapi apa yang akan kita lakukan untuk negara ini agar bisa lepas dari pandemi dari COVID-19 ini ya. Amin. Amin ya. Karena kan kalaupun misalnya memang juga banyak yang berpesan ya, setidaknya memang jangan jadi bersedih. Dan kalaupun misalnya kemarin kan juga kita kan semuanya mengikuti ya upacara secara virtual. Wah, saya ada buktinya dong di depan televisi dan melakukan hormat di saat memang pada pukul 10.17 untuk kita diam sejenak ataupun misalnya mengikuti ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jadi hikmatnya itu tetap ada walaupun mungkin masih aja nggak sama. Ya, memang ada himbauan untuk bisa melaksanakan penghormatan atau sejenak ya. Di pukul 10:17 ini menjadi momentum untuk kita bisa memperingati atau ikut ya secara hikmat peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini. Betul. Penting banget ya. Kalau kemarin kan banyak misalnya di stasiun, di terminal, di bandara, semuanya mungkin ada semua di rumah juga melaksanakan himbauan dari pemerintah untuk ikut ya sejenak 3 menit kurang lebih sih nggak banyak ya. Betul. Ya. Satu lagu Indonesia Raya. Ya. Di pagi ini saya akan berikan dulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sektor pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan bahwa momen kemerdekaan Indonesia harus menjadi pemicu tekad bagi seluruh elemen bangsa dan generasi muda untuk memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal agar mampu bersaing di tingkat global. Berikut berita selengkapnya. DPR RI mendorong pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan perbaikan di sektor pendidikan dan kesejahteraan para guru. Ditemui jelang sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyan Tan mengatakan, momen kemerdekaan Indonesia harus menjadi pemicu tekad bagi seluruh elemen bangsa dan generasi muda untuk memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun non-formal, agar mampu bersaing dengan tingkat global. Kita akan mendapatkan bonus demografi ke depan. Berarti bahwa Indonesia dengan usia muda yang produktif itu bisa memberikan tantangan yang menjawab tantangannya lebih hebat. Dengan demikian bahwa sektor pendidikan itu harus menjadi utama di dalam menggerakkan SDM kita. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengungkapkan, perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-75 kali ini terasa berbeda. Di tengah pandemi COVID-19, Heri Gunawan berpesan agar masyarakat kembali berpegang pada prinsip gotong royong untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk bertahan menghadapi pandemi. Saya berharap kepada kawan-kawan semua elemen bangsa, mari kita bersatu bersama untuk menghadapi pandemi ini. Karena tentunya pandemi ini tidak serta-merta bisa diselesaikan oleh pemerintah, tapi harus diselesaikan oleh semua elemen bangsa. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 11 DPR Heri Gunawan mengungkapkan bahwa perayaan ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini memang terasa beda. Di tengah pandemi COVID-19, Heri Gunawan berpesan agar masyarakat kembali berpegang pada prinsip gotong royong untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain untuk bertahan menghadapi pandemi. Ya, kalaupun misalnya memang untuk masalah SDM, setidaknya juga sumber daya manusia yang kita miliki, terutama di dunia pendidikan, memang harus terus ditingkatkan. Apalagi kalaupun misalnya memang dana, biaya, ataupun juga anggaran yang memang dialokasikan untuk pendidikan di Indonesia ini juga termasuk sangat besar diambil dari APBN setiap tahunnya. Ya, agak naik ya dari sisi pendidikan. Jadi memang dari amanat undang-undang 20% dari APBN, ini malah justru lebih. Jadi mudah-mudahan pendidikan kita di tengah pandemi ini bisa memberikan satu harapan yang besar ya, walaupun masih banyak sekolah-sekolah yang masih menggunakan jarak jauh ya, SJJ atau virtual gini ya. Ya, semuanya kayak sepertinya memang masih banyak yang virtual dibandingkan yang sudah tetap muka ya. Kemudian di berita kedua terkait dengan DPR RI, dorong pemerintah perhatikan kualitas pendidikan dan ekonomi. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan banyak capaian selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali fisik dan mental. Berikut berita selengkapnya. DPR RI mendorong pemerintah memperhatikan kualitas pendidikan dan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Ditemui jelang sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 di Gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Budi Santoso menyampaikan banyak capaian selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, tidak terkecuali fisik dan mental. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Agung mendorong pemerintah memperhatikan kondisi perekonomian dan pendidikan nasional yang terdampak COVID. Tentunya dari sisi ekonomi pun juga saya perhatikan. Ya. Pendidikan, saya banyak mendapatkan masukan mengenai kejenuhan daripada siswa untuk belajar menggunakan daring. Ya, ini juga tentunya harus diselesaikan juga. Karena Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini harus menjadi momentum saling bahu-membahu dan bersatu antara semua stakeholder, baik pemerintah, DPR maupun masyarakat, untuk saling support, mencari solusi dan menekan penyebaran serta pencegahan pandemi COVID-19. Cucun menambahkan pemerintah harus memberikan stimulus ekonomi sebagai upaya mencegah terjadinya efek domino dari dampak pandemi COVID-19. Salah satu cara adalah persatuan dan kesatuan harus dijaga. Kemudian DPR dengan pemerintah akan fokus bagaimana mencari jalan terbaik, mencari satu solusi untuk percepatan baik pencegahan penyebaran daripada COVID-19 ini maupun pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam kondisi pandemi COVID-19, Agung mendorong pemerintah memperhatikan kondisi perekonomian dan pendidikan nasional yang terdampak COVID-19. Dikatakan juga anggota Komisi 3 Cucun Ahmad bahwa kemerdekaan Indonesia yang ke-75 ini harus menjadi momentum saling bahu-membahu dan bersatu antara semua stakeholder, baik pemerintah, DPR maupun masyarakat untuk saling support, mencari solusi dan menekan penyebaran serta pencegahan pandemi COVID-19. Memang agak sulit sekali ya kalau misalnya banyak yang kemarin mengatakan bahwa harus sejalan, harus juga bersamaan antara kesehatan begitupun juga dengan perekonomian. Nah, kali ini juga dikatakan bagaimana dengan kondisi pendidikan, dikaitkan juga dengan masalah ekonomi yang ada diakibatkan dari ataupun dampak dari adanya virus COVID-19 ini. Setidaknya memang pada saat masa pandemi ini masih berlangsung yang sampai kita tidak tahu sampai kapan, setidaknya memang untuk masalah mutu pendidikan Indonesia ini walaupun mungkin saja terlihat hambatan, kendala banyak sekali masih dilakukan secara virtual, yang memang ini masih belum merata bisa didapatkan di seluruh wilayah Indonesia, tapi harus tetap dijadikan acuan bahwa peningkatan pendidikan juga harus tetap berjalan. Ya, dua-duanya harus bersinergi dengan baik. Kesehatan, ekonomi, ditambah lagi sekarang pendidikan. Jadi tiga-tiganya ya, sinergi ini menjadi hal yang utama. Betul. Kemudian di berita ketiga terkait dengan serapan anggaran COVID-19 harus dimaksimalkan. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko mengatakan bahwa di tengah pandemi ini pemerintah tidak bisa hanya fokus pada sektor kesehatan melainkan juga mengupayakan perekonomian bisa tetap berjalan. Berikut berita selengkapnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mendorong pemerintah selain tetap fokus pada sektor kesehatan di tengah pandemi COVID-19, mulai bergerak cepat untuk menggerakkan perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi nasional kembali stabil. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, di tengah pandemi ini pemerintah tidak bisa hanya fokus pada sektor kesehatan, melainkan juga mengupayakan perekonomian bisa tetap berjalan baik. Sektor kesehatan dan perekonomian harus berjalan seimbang. Seluruh sektor terkait harus mampu menyerap anggaran penanganan COVID-19 dengan maksimal dan tepat sasaran, sehingga dampak pandemi yang dialami masyarakat dan secara nasional teratasi dengan baik, dan kegiatan perekonomian masyarakat bangkit lagi. Masa pandemi ini kan kita bukan hanya khusus konsentrasi pada bagaimana penanganan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, tetapi juga ini kan soal ekonomi yang juga perlu digerakkan, serapan anggaran itu perlu diimplementasikan oleh kementerian-kementerian. Dan saya pikir Komite Gugus Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait rendahnya serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 yang baru mencapai 20%. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menilai, Presiden sebaiknya lebih masif memantau dan mendorong penyerapan anggaran penanganan COVID-19. Komite Pelaksanaan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan bisa bersinergi secara maksimal demi pemulihan kondisi Indonesia akibat pandemi COVID-19. Yang di situ ada gabungan beberapa menteri-menteri dapat bersinergi, bekerja sama untuk ikut memulihkan ekonomi nasional. Demikian. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Sektor kesehatan dan perekonomian harus berjalan seimbang. Seluruh sektor terkait harus mampu menyerap anggaran penanganan COVID-19 dengan maksimal dan tepat sasaran. Kalaupun misalnya memang anggaran ini sudah akan dipergunakan tepat sasaran, nah harus juga nanti dilihat sektor-sektor mana yang akan diprioritaskan lebih dahulu. Kalaupun misalnya memang melihat jumlah yang begitu besar, hampir misalnya 700 triliun rupiah dipergunakan ataupun akan dialokasikan untuk misalnya bagaimana penanganan COVID di Indonesia. Nah setidaknya ini harus hati-hati sekali ya. Jangan sampai memang nantinya juga masyarakat tahu bahwa jumlah yang begitu besar tapi tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Takutnya nanti malah disalahgunakan. Lagi masa pandemi ini soalnya semuanya serba sensitif. Ya, masih ingat dengan kemarahan Presiden Republik Indonesia pada saat itu mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini banyak sekali kementerian-kementerian yang belum melakukan serapan anggaran dengan baik. Artinya hal-hal yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait anggaran penanganan COVID-19 ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Terutama dari sisi kesehatan ini banyak sekali serapan anggaran di Kementerian Kesehatan yang belum bisa tercapai atau bahkan belum sampai pada 20%. Ya, karena kalau misalnya kita lihat juga untuk masalah jumlah pasien yang terpapar virus COVID-19 ini juga sudah sangat banyak sekali. Setiap harinya juga penyumbang terbanyak kan dari Provinsi DKI Jakarta ya. Yang sudah sangat banyak sekali, setiap harinya juga hampir bahkan mungkin saja saat ini sudah lewat dari angka 700 orang per harinya. Apakah juga kita terus akan abai ataupun juga tidak bisa benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan yang ada? Nah, ini juga akan kembali ke diri kita sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan headline surat kabar yang terbit pada pagi hari ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya pemirsa, tidak mudah memang kalaupun misalnya kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, di mana mungkin saja banyak rencana yang akan dibuat secara megah harusnya di tahun ini, tapi ternyata
kenyataannya adalah berbalik. Kita harus juga merayakannya dengan sangat serba sederhana. Nah, apa saja juga yang akan diberikan oleh beberapa surat kabar yang terbit pada pagi hari ini, sepertinya juga memang masih terkait dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tentunya kami akan berikan ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar. Harian Kompas pada pagi hari ini mengangkat Indonesia Emas 2045 bukan mimpi. Meski masih banyak kekurangan saat menginjak usia ke-75 tahun, Indonesia dipandang generasi muda negeri ini tetap akan mampu meraih perayaan atau kejayaan pada masa depan. Tinggal 25 tahun lagi, Indonesia genap berusia 1 abad. Generasi muda calon pemimpin bangsa di masa depan mulai merajut mimpi menjadikan Indonesia emas, yaitu negara yang maju, adil, makmur, menghargai hak asasi manusia atau HAM, dan menjaga warisan lingkungan. Ya, kalaupun misalnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kaum muda Indonesia saat ini ya pemirsa ya, kalau misalnya memang Indonesia emas nantinya juga di tahun 2045, tentunya juga kita semuanya selalu akan optimis. Karena banyak sekali rencana-rencana juga yang akan diwujudkan di tahun itu, tepat 1 abad Indonesia. Indonesia juga bisa menjadi lumbung pangan dunia. Nah, makanya intinya adalah memang di Indonesia emas, semuanya juga pencapaian harus sudah maksimal. Artinya dengan kondisi tambahnya umur ini, memang generasi muda menjadi satu-satunya pilar terdepan untuk bagaimana Indonesia ini secara maju, adil, makmur tadi ya. Ya, tinggal bagaimana kita mendidiknya, generasi penerus bangsanya untuk bisa tetap menciptakan rencana ataupun juga target yang akan dibuat di tahun 2045. Ya, kemudian masih di Harian Kompas pada pagi hari ini bahas rancangan undang-undang secara hati-hati. Pemerintah, DPR, dan pengusaha ingin segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai tiket keluar dari resesi panjang di era pandemi. Namun jika dibahas terburu-buru, ketentuan dalam rancangan legislasi sapu jagat itu justru bisa berbalik, menekan konsumsi masyarakat dan kelak mempersulit upaya pemulihan ekonomi nasional pasca COVID-19. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditargetkan rampung pada September 2020 ini dengan dalih dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi nasional saat pandemi. Relaksasi aturan dan perizinan investasi dalam Omnibus Law itu diharapkan bisa meningkatkan arus investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Nah, dari segi undang-undang, memang nantinya juga rancangan undang-undang Cipta Kerja ini akan segera dirilis ataupun misalnya juga akan dihadirkan untuk kita semua untuk setidaknya peningkatan ekonomi yang ada saat ini, apalagi kita masuk di masa pandemi ataupun sudah di masa pandemi dan dikhawatirkan misalnya resesi jangan sampai berkepanjangan dan setidaknya juga jangan terburu-buru dalam membuat sebuah undang-undang. Tapi kalaupun misalnya target September tahun 2020 boleh dong pemirsa. Karena dengan setidaknya memang untuk masalah waktu yang sudah ditentukan, ya sekiranya memang sudah juga bisa diprediksi oleh DPR RI bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mampu hadir di bulan September esok. Ya, memang agak sedikit terjadi kontroversi ya terkait dengan RUU Cipta Kerja atau bisa dikatakan Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat ini. Berbagai demonstrasi yang datang ke DPR RI terkait dengan penolakan misalnya disahkannya RUU dari Cipta Kerja ini luar biasa. Tapi kalau kita lihat mungkin dari sisi materi yang ada dalam RUU ini kan memang bisa memberikan satu nilai positif bahwa banyak hal yang akan diberikan oleh DPR RI dan juga pemerintah terkait dari payung hukum untuk RUU Cipta Kerja itu sendiri. Biasa, kalau undang-undang baru mau dibuat dan misalnya isinya juga setidaknya banyak manfaat, pro dan kontra itu pasti saja bisa terjadi. Ini kan ibaratnya dinamika aja di saat mau menghadirkan undang-undang yang baru. Ya pemirsa, informasi detailnya memang ada di Harian Kompas ya, yang terbit pada hari ini. Nah setelah ini kami tentunya akan jeda kembali, karena kami sudah siap dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
75 tahun Indonesia merdeka, memang harusnya kita rayakan secara semarak, tapi dengan kondisi yang ada, adanya juga masa pandemi ataupun juga penularan virus COVID-19 membuat semuanya rencana jadi berubah drastis, bahkan perubahan ini 180 derajat. Ya, Indonesia maju, Indonesia tumbuh, dan Indonesia sehat menjadi hal yang paling utama, menjadi tagline di ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini ya. Betul, Indonesia sehat, Indonesia tumbuh, ya kan? Setidaknya juga memang menjadi salah satu juga tagline yang memang nantinya juga untuk masalah ataupun maju sampai ke Indonesia maju. Dan kalaupun misalnya bagaimana sih Indonesia itu bisa maju di tengah masa pandemi ini rahasia ataupun misalnya juga PR besar untuk kita semua, tidak hanya untuk pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus turut serta dari diri sendiri agar bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, Indonesia maju di tengah pandemi inilah yang akan kami jadikan tema pada pagi hari ini. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Indonesia maju di tengah pandemi. Meski tengah menjalani suasana berbeda akibat pandemi COVID-19, peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia tetap meriah melalui yang disebut realitas virtual. Pemerintah pun mengkonsolidasikan ke kementerian, lembaga, dan daerah bahwa 17 Agustus dengan gembira melalui virtual, karena ada realitas lain di luar realitas sosial, yakni realitas virtual. Termasuk pada prosesi upacara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka. Upacara bendera di Istana Merdeka secara total akan berlangsung secara virtual. Yang mengikuti upacara bendera secara virtual ada 17.845 peserta upacara virtual. Peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka menjadi momentum untuk mengulik optimisme menuju Indonesia maju, memastikan keseimbangan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak COVID-19. Tantangan yang harus dihadapi yaitu tsunami informasi, dan pandemi ini diikuti oleh infodemik, yakni terjadinya informasi terlebih akan sebuah masalah sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. 6 bulan di masa COVID-19, kita menemukan adanya beberapa perubahan positif di masyarakat. Misalnya, perkembangan gaya hidup sehat, gaya hidup konektivitas, dan gaya hidup solidaritas. COVID-19 tak boleh membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju saat negeri ini berusia seabad pada 2045. Saat berusia 100 tahun itulah Indonesia bertekad masuk dalam 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi dan peradaban terbaik dunia. Peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka menjadi momentum untuk mengulik optimisme menuju Indonesia maju, memastikan keseimbangan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari COVID-19. Tantangan yang harus dihadapi yaitu tsunami informasi mengakibatkan infodemik, yakni terjadinya informasi berlebih akan sebuah masalah sehingga dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut. 6 bulan di masa COVID-19 ini kita menemui beberapa perubahan positif di masyarakat. Misalnya berkembangnya gaya hidup sehat, gaya hidup konektivitas, dan gaya hidup solidaritas. COVID-19 tak boleh membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju saat negeri ini berusia seabad pada 2045. Saat berusia 100 tahun itulah Indonesia bertekad masuk dalam 5 besar negara dengan kekuatan ekonomi dan peradaban terbaik dunia.
Kalaupun misalnya nih ya, kita bicara 25 tahun lagi, Indonesia akan masuk di usia 100 tahun. Nah, kalaupun misalnya memang sudah banyak rencana-rencana ataupun juga mimpi-mimpi yang akan diwujudkan 25 tahun mendatang, ini juga setidaknya tidak akan membuyarkan untuk masalah mimpi tersebut. Hanya diakibatkan kita masuk pada masa pandemi ataupun kita berada di masa pandemi saat ini. Setidaknya kalaupun misalnya ini dijadikan musibah saat ini, bukan berarti mimpi-mimpi untuk bisa mewujudkan target-target yang sudah dibuat di 100 tahun Indonesia nanti ini jadi terhenti. Nah, kalaupun misalnya memang banyak sekali nilai-nilai positif yang diambil atau didapatkan selama masa pandemi ini, itu berarti kita juga harus sudah siap untuk membuat sebuah perubahan. Dari tadi gaya hidup, solidaritas, begitupun juga terhadap gotong royong terhadap sesama, ini juga menjadi catatan penting untuk bisa melangkah sampai 100 tahun mendatang. Jadi di 75 tahun ini banyak hal yang memang jadi momentum positif ya di tengah pandemi seperti ini. Jelas, jangankan misalnya 25 tahun ke depan, harusnya 100 tahun ke depan Indonesia tetap harus mengejar mimpi-mimpi yang jauh lebih cemerlang dari sekarang. Karena kan pencapaian untuk 75 tahun saja kita sudah banyak pencapaian. Kalau tadi juga Pak Agung Budi Santoso sudah mengatakan bahwa pencapaian 75 tahun terutama terhadap mental dari anak-anak bangsa. Ya, untuk 75 tahun menuju emas ini kan 25 tahun masih lama ya, tapi target-targetnya memang harus bisa dipupuk dari sekarang. Baik tadi pendidikan, mungkin kesehatan, dari sisi ekonomi ditapakkan dari sekarang. 5 besar loh targetnya, nggak main-main untuk bisa menguasai dunia. Ya, tapi 25 tahun lagi ke depan, kamu bukan generasi muda lagi ya. Ya, generasi tua lagi. Sudah bagian menyaksikan, melihat ya, untuk anak-anak ataupun misalnya generasi muda yang memang akan meneruskan masalah cita-cita ataupun mimpi dari negara tercinta ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Dalam sidang bersama MPR, DPR, DPD dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 di DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa ekonomi negara-negara maju diprediksi bisa menuju belasan atau minus belasan persen sampai 17% di tengah pandemi ini. Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemunduran banyak negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Jokowi menegaskan bahwa krisis ini telah meminta atau memaksa kita untuk menggeser channel secara kerja kita. Nah, kalaupun misalnya memang kita sama-sama menyaksikan pemirsa untuk pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di saat tanggal 14 Agustus yang lalu, pada saat memang Presiden Republik Indonesia datang ke gedung DPR RI, memberikan pidato kenegaraannya, kita itu memang semuanya harus optimis di masa pandemi ini. Kenapa harus optimis? Karena memang pasti masa pandemi ini akan segera berlalu. Tapi kita semua masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, harus bisa menggunakan celah. Optimistik harus juga terus dilakukan, dikarenakan juga setidaknya peluang-peluang yang masih ada ini harus tetap dimanfaatkan. Ya, dengan kondisi masa pandemi COVID-19 yang kita belum tahu kapan akan usai, setidaknya kita bisa memberikan untuk bangsa ini
menjaga kesehatan dengan baik dulu. Untuk bisa menjaga jarak, untuk bisa selalu mencuci tangan, menggunakan masker, ini hal yang paling utama. Minimal mulai dari hari ini atau sekarang bisa melakukan hal-hal tersebut. Karena memang penyebaran dari COVID-19 ini luar biasa besarnya. Jadi kalau bukan dari kita siapa lagi kan ya? Betul. Iya. Hal dasar yang harus dilakukan saat ini, detik ini juga, yaitu adalah peraturan ataupun protokol kesehatan yang sudah dibuat. Setidaknya mulai Anda menjaga jarak pemirsa, menggunakan masker, ini juga harus dilakukan, sering cuci tangan, harus dilakukan di saat di rumah ataupun juga apalagi Anda di luar rumah. Apalagi Anda yang masih bekerja di kantor. Ya. Masih banyak ketemu orang, itu juga berarti masih memiliki resiko yang sangat tinggi untuk bisa tertular. Ya. Nah, pemirsa, tentu saja kita semuanya harus tetap semangat. Jangan patah semangat dikarenakan 75 tahun Indonesia Merdeka ini masa prihatin, tapi bukan berarti prihatin untuk selama-lamanya, karena setidaknya kita harus optimis untuk menciptakan banyak peluang. Banyak juga tantangan yang akan dihadapi, setidaknya memang melewati masa pandemi yang tidak tahu kapan ujungnya. Dan dengan demikian Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Mendy Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Indonesiaku